Kita salut, saya mau di depan beliau, di depan Pak Budi membanggakan kita punya menteri yang punya komitmen tinggi, bekerja dengan hati, bukan hanya karena pintar, tapi bekerja dengan hati. Seperti teman-teman bersedia bekerja dengan hati. Nah, teman-teman, dan juga Ibu Hermas pastinya, tadi kami cerita banyak, ternyata Ibu Hermas ini dari muda banyak melakukan kerja dengan hati dan kerja sosial. Teman-teman, kesempatan untuk kita mendengarkan komitmen pemerintah, komitmen DPR dalam hal ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Bagaimana kita bisa mendengar langsung pikiran, harapan, dan lain-lain. Sesinya ada beberapa pertanyaan. Kita mulai dulu. Pak Budi mau bicara apa? Dipersilahkan gitu Pak ya. Tanpa pertanyaan. Oh ditanya ya, ya udah. Pak Budi udah kenyang belum Pak? Oh udah ya. Berarti aman pertanyaan sulit ya Pak ya? Iya, aman ya. Saya takut nanya ya. Oke, Pak Budi. Ini ada teman-teman yang hadir bekerja di 200 kabupaten kota. Mereka tadi saya sudah katakan mendukung banyak orang dengan HIV dan orang populasi risiko. Kita tahu estimasi 570.000 yang diketahui statusnya 365.000, lebih kurang ya angka saya. Dan on treatment ada 260.000. Kita punya gap yang belum treatment 105.000. Kemudian yang belum treatment sekitar 200 ribuan. Nah, dalam kesempatan ini, apa harapan Bapak kepada teman-teman untuk bisa melakukan percepatan? Saya nggak bisa lupa, Pak Budi bilang sama saya tahun lalu atau 2 tahun lalu, Daniel kenapa kamu harus tunggu 2030 baru persoalan selesai? Kenapa nggak cepat aja tahun depan kamu selesaikan? Terus kamu lakukan sesuatu yang lain. Dalam hati Allah Pak, nggak tidur saya nanti malam itu. Ya, Pak Budi silakan kesempatan untuk bisa memberikan harapan dan pikiran kepada teman-teman. Pakai ini aja ya. Jadi teman-teman, penyakit menular seperti HIV AIDS ini kan masalah hidup dan mati. Jadi kalau aku bilang, kenapa nggak boleh lama-lama? Karena kita setiap kali nunggu, itu orang meninggal. Saya data kematiannya belum ada, tapi saya ingat tuh TBC karena sekarang lagi ngejar-ngejar juga TBC. TBC itu setahun meninggal 134.000. Dan saya dulu kuliahnya kuliah teknik gitu kan, jadi sukanya angka. Terus saya kebakir, jadi 134.000 dibagi 365 hari, dibagi 24 jam, dibagi 60 menit, itu angkanya 2 orang meninggal setiap 5 menit. Jadi dia ngomong 2 orang meninggal. Jadi banyak, kalau kita sibuk ngomong aja, katanya udah meninggal berapa banyak. Intinya, maksudnya sama waktu COVID juga gitu. Waktu saya masuk dibilangin, Pak, untuk vaksinasi 200 juta rakyat Indonesia butuh 10 tahun. 10 tahun udah wafat semua nanti orang-orang kita kan? Enggak, saya mintanya 1 tahun. Jadi dibilang orang gila misalnya. Tapi kenyataannya kita bisa selesai vaksinasi 18 bulan. Jadi teman-teman, untuk penyakit menular kita harus dia cepat. Karena kalau enggak dia menular terus makin banyak nyawa yang meninggal. Itu poin nomor 1. Jadi waktu time is not money, time is life. Ya, kita mesti ingat, kita pelan meninggal tuh. Ya. Nomor 2, untuk ngurusin penyakit dengan skala seperti ini, seluruh Indonesia 7.000 inhabited islands gitu 280 juta, itu nggak mungkin pemerintah Kemenkes bekerja sendiri, harus sama-sama. Saya dulu bikin program sendiri nggak bisa, akhirnya kita ajak TNI Polri. Habis itu aja semua perusahaan, habis itu aja semua Muhammadiyah NU diajak, itu baru selesai. Jadi kerjaan ini nggak bisa sendiri. Ini bukan kerjaan eksklusif, ini kerjaan inklusif, harus sama-sama. Nggak akan berhasil kalau kita bikin program ini, program itu nggak berhasil. Kita harus jadikan ini gerakan. Beda tuh, program dan movement itu beda. Kalau program itu inisiatifnya di sini, kalau gerakan inisiatifnya di sini, di situ, semuanya merasa saya harus melakukan sesuatu agar kita bisa atasi HIV. Itu pesan saya nomor 1 ya. Pesan saya nomor 2, ini HIV ini angkanya jelas. 95, 2030 ya. Benar, 2030 2035. 2030. Boleh 2035. Nah,
itu artinya beliau sudah mentoleransi kematian yang 5 menit berlalu gitu kan. Aku nggak toleransi, karena buat saya kematian satu pun harusnya nggak ditoleransi gara-gara penyakit menular. Jadi kalau 500 berapa sih tadi? 570.000 ya harusnya ketemu 535. Kita baru ketemu 385, belum ketemu 150 masih hilang. Dari 535, 95 kan minum obat. Hitungan saya itu harusnya 509. Kita minum obat baru 260. Jadi ada delta 240 orang ya, yang belum minum obat. Kemudian habis minum obat 98% harus tersupresi ya. Itu angkanya kita baru 140, harusnya 483. Jadi yang belum itu 340.000. Jadi mereka teman-teman ratusan ribu orang belum meninggal. Itu lebih dari TBC. Ratusan ribu orang. Buat saya sama ibu Hemas kan lansia gitu. Ini kan masih belum lansia. Ini kita di atas 60. Kita paham. Saya bekas diri mandiri 10 tahun. Jadi yang namanya investasi duniawi cukup lah. Mungkin nggak sekaya ibu dari aset ya, tapi aku cukup untuk hidup sampai aku wafat umur 100 tahun pun cukup. Cukup kalau kita pindah ke sana, ya kita sebagai orang yang beragama, emang uang bisa dibawa? Tuhan, aku punya uang nih, supaya hidupku lebih enak di sana, nggak bisa. Saham bisa dibawa, tanah bisa dibawa, nggak bisa. Kalau di agama saya bisa 3, amal soleh, ilmu bermanfaat, sama anak yang baik. Gitu ya, paling ibadah, malah nggak baik. Nah jadi kenapa saya jadi mau jadi menkes dari bankir, jadi terus menkes dari sini? Karena kita vaksinasi 200 juta. Itu kan banyak banget kan. Jadi deposito saya bukan hanya yang duniawi, surgawinya juga banyak. Itu sama ini. Jadi saya passionate. Kalau ditanya ada pabriknya apa? For every life that we save, itu teman-teman juga save. Dan itu adalah jalankan surgawi kita. Nah sekarang caranya gimana? Lebih dulu sini ngomongnya panjang. Tapi alhamdulillah teman-teman, targetnya kita harus temukan 535 dari 385 sekarang. Ada selisih 150.000. Dari 535 itu kita harus obati 509 dari 260.000 sekarang. Ada selisih 340.000 ya, yang belum minum obat, belum minum obat. Kemudian yang ketiga, dari yang minum obat itu 90% atau 90% atau 463.000 itu harus tersupresi. Kita masih ada baru 140.000, jadi selisihnya 340.000. Saya sebagai wakil tadi cepat begitu. Nah kalau yang supresi kan katanya masalah reagennya, nggak ada uangnya. Karena reagennya 500.000 satu. Kalau dikaliin tadi Korea 340.000 itu udah 170 miliar. Uang gede. Kalau mau semuanya yang sudah kita mau dicek supresi. Untuk obatnya, kalau obatnya saya hitung 120.000 per bulan, setahunnya kali 240.000 orang, 345 miliar. Gede juga. Ya, kalau mau ngecek, tesnya katanya 3 kali screening 75.000 tuh. Kali 150.000, coba katanya kalau di screening 100, ketemu cuma 5% kan. Jadi kita mesti screeningnya kalau kita harus kali 20 ya kan, 5% kan 20 kali. Jadi saya hitung itu 220 miliar. Jadi saya pikir itu bisa tiap tahun 220 tambah 345, 565 tambah 170 gitu ya, akhirnya cepat 700 miliar. Ya itu belum hitung biaya untuk Spiritia merekrut kader-kadernya untuk bisa kerja. Ya. Jadi itu yang saya jadi gitu, yang mesti dihitung-hitung kembali ya. Mana yang dibayarin oleh Global Fund, mana yang dari pemerintah, mana yang mungkin juga dari filantropi. Sekarang banyak filantropi AIDS yang masuk langsung. Ya. Nah kira-kira itu yang tadi saya duduk, saya kebayang masalah di situ. Tapi teman-teman, kita nggak mungkin bisa selesaikan ini without your help. Jadi saya pertama ingin ucapkan terima kasih atas kerjasama.
kita baru penting ya. Tapi begitu masuk ke sini, ketemu teman-teman, saya rasa giat dan so much yang pemerintah harus ikut. Jadi terima kasih. Luar biasa yang motivasinya kan. Susah ketemu pejabat, tapi hari ini mudah sekali karena Pak Budi punya hati luar biasa untuk kita semua. Nah, kita tahu ada satu lagi, ibu yang punya hati luar biasa dari Jogja lo datang tadi pagi. Minta maaf ya Bu Mas, alhamdulillah. Ya, ini ternyata Jogja Jakarta itu nggak menjadi penghalang karena Bu Mas dari muda sudah melakukan aktivitas sosial dan hatinya luar biasa. Dan yang Michael, mana beliau? Beliau yang bantukan saya untuk mengakseskan Bu Hemas. Abang mau ketemu Bu Hemas? Mau banget, saya bilang. Kalau perlu, Pak itu apa namanya Pak? Bahasanya Pak Sultan? Ngarso dalam. Oh, Ngarso dalam ya. Bapak bilang Ngarso dalam, saya bingung siapa gitu. Saya tanya dulu kan, Ngarso dalam apa? Oh, Pak Sultan. Saya nggak tahu maafin ibu gitu kan. Bapak bilang Ngarso dalam, saya bingung Pak. Saya tanya, orang Jogja mana Ngarso dalam siapa? Pak Sultan. Nah, tidak memperpanjang lagi, menurut saya dukungan, semangat, harapan dari Ibu Hemas kita butuhkan. Dan pikiran-pikiran bagaimana kita bisa bekerja lebih pintar dan lebih keras untuk mempercepat, tidak harus menunggu 2030. Saya bisikin tadi, saya sampaikan ke kalian. Tadi Pak Budi tantang saya, bahasa saya tantang. Daniel hitung cost per personnya. Saya bilang saya cuma punya orang hampir 900 orang. Janji loh Pak di depan umum. Nah, saya bilang nanti saya hitung karena saya bilang temuan partner notifikasi itu tinggi sekali. Tapi SDM-nya terbatas. Tapi nggak hanya Pak Budi, kasihan. John, Kion, don't forget, right? So priority to partner notification is very important. We need to John dan Kion. Nah, yeah, they are coming today. It's for you, Pak, and for Bu Hemas. It's not for me, Pak. Udah apa? Kok kan saya ditabuk sama mereka nanti Pak. Siap. Ya, John will discuss further, right? Ya, ini kesempatan baik, tidak memperpanjang waktu, Bu Hemas. Iya, harapan ibu dari anak-anak ibu, bagaimana mereka jaga kesehatan pastikan Bu, bagaimana mereka bisa berjuang lebih keras. Ada ibu yang selalu mendukung dari kejauhan dan bersedia mendekat sewaktu-waktu. Terima kasih. Oke, terima kasih, selamat malam. Jadi, ya saya dengan penderita AIDS dari tahun 80 sebetulnya saya sudah banyak berkecimpung, tapi tidak di Jogja, justru di Nusa Tenggara Timur dan Papua waktu itu. Tapi disitulah akhirnya saya merasa bahwa kota-kota di seluruh Indonesia ini yang tadinya hanya kota-kota besar sekarang sudah merambah ke berbagai pelosok Indonesia. Dan ternyata Yogyakarta sendiri bukan menjadi sebuah kota yang cukup aman karena mereka, para pelajar, keluar dari rumah orang tuanya, mendapatkan kebebasan, dan disitulah akhirnya mereka tidak menyadari adanya hal-hal yang sebetulnya tidak perlu terjadi kepada generasi muda. Kalau tadi Pak Budi sudah menghitung semuanya, saya tambah ngeri lagi karena saya harus kasih tambahan hitungan lagi. Karena yang jelas bahwa yang belum bisa kita tangkap, yang belum bisa kita prediksi itu masih cukup banyak. Jadi anak-anak kami di Yogyakarta ini adalah setiap tahun datang 100.000 anak untuk belajar di kota Jogja. Dan ini tentu harus mendapatkan deteksi. Tidak hanya deteksi saja, tetapi justru yang kami lihat bahwa kami ini harus memperhatikan tempat-tempat kos mereka, dan kita juga harus bisa mengedukasi. Mengedukasi itu bukan barang yang gampang. Anak-anak sekarang ini kalau diedukasi kan, kalau orang tua bicara dengan mereka tidak akan pernah didengar. Tapi kalau mereka bicara di antara teman, itu pasti cepat sampai.
Dan ini yang sedang kita gunakan supaya mereka itu tahu apa sih sebetulnya HIV/AIDS itu, apakah apa akibatnya dan bagaimana mengatasinya. Kan cuma 3 itu sebetulnya. Nah, kalau secara global, karena saya dari DPD, dari Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, kami membawai 36 provinsi. Kami juga bisa menitipkan melalui komite-komite yang berkaitan dengan kesehatan dan pendidikan. Ini penting untuk bantu Pak Budi, tapi bukan bantu untuk meringankan, justru bantu menghitung kembali. Tadi kalau hitungan ini kan gampang, Pak Budi sudah bisa langsung cepat. Tapi menghitung yang datang baru dan yang belum bisa diprediksi, belum bisa diperiksa, kami saja sudah takut dengan Jogja. Setiap bulan Juni, Juli adalah bulan yang menakutkan buat saya, buat kami sebagai ibu anak-anak mereka. Jadi ini yang tentu harus ada trik, sehingga kita terus mengupayakan adanya dengan media sosial, dengan radio-radio atau dengan televisi. Masih penting ini. Media sosial itu sangat cepat untuk bisa memberikan edukasi. Kalau edukasi itu antar mereka aja ngobrol, jangan orang tua berbicara kepada anak, tetapi justru antar mereka. Mereka ngobrol sendiri. Dan mereka yang mau ngobrol adalah orang yang paham betul, yang bisa kita didik supaya mereka bisa menyampaikan kepada sesamanya. Dan saya kira ini baru pelajar ya, belum lagi yang dewasa itu juga perlu ada edukasi. Saya tadi baru menyampaikan gimana kalau mereka pada waktu mau menikah diperiksakan, paling sedikit kita dapat berapa orang, dan kemudian kita baru bisa memberikan pengobatan secara baik. Kan ini sebetulnya mendapatkan orang-orang yang tertular HIV/AIDS. Dan kesadaran dari Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini itu yang sudah luar biasa, bahwa apa yang disandang sebagai penderita itu sebetulnya sebagai penyandang HIV/AIDS itu sudah bisa membuat suatu kesadaran yang tinggi untuk masyarakat sekitarnya. Kita nggak boleh malu, kita nggak boleh takut. Ya, jadi ini penting sekali. Malu dan takut itu tidak merugikan kita sebagai manusia untuk hidup saling membantu. Lebih baik orang tahu daripada orang tidak tahu. Kalau sekarang mungkin penderita TBC juga demikian. Kita ini nggak pernah tuntas dengan penyakit TBC. Jadi Pak Menteri Kesehatan ini pusing juga karena kita tidak pernah hidup bersih. Jadi TBC itu tetap menjadi hal yang menakutkan. Kalau meninggal karena TBC aja, orang akan berbisik, sakit apa sih? Bisik-bisik mereka. Tidak pernah mengatakan itu karena TBC, karena mereka nggak mau. Saya kira kalau HIV juga selalu kita sadarkan, HIV itu tidak menular, tidak akan menularkan orang dengan mudah. Jadi ini perlu juga kita sadarkan kepada mereka. Saya yakin belum semua orang tahu. Jadi mereka tuh kalau tahu HIV/AIDS terus takut ketemu, takut kesenggol, apalagi takut dicium, ya kan? Ini sesuatu sebetulnya yang perlu kita sampaikan. Tidak semudah itu penularannya. Jadi saya kira itu saja yang dari saya. Saya akan membantu Bapak Menteri Kesehatan yang selalu mengupayakan untuk kita semua, masyarakat Indonesia. Dan nanti saya mungkin juga akan sampaikan di rapat-rapat kami untuk teman-teman anggota Dewan supaya di setiap daerah mereka punya komitmen untuk masalah-masalah ini. Saya kira itu saja. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak Ibu Mas. Sebelum kita ke Siren dan Dia, dua hal. Pak Budi dan Bu Hemas, teman-teman ini tidak hanya bekerja untuk HIV, mereka juga bekerja untuk TB. Jadi mereka mengintegrasikan TB di dalam program HIV. Jadi populasi risiko mereka edukasi pengetahuan TB,
Di screening jika ada potensi dirujuk ke testing dan dibantu pengobatan. Dan kita tahu penyakit kematian tertinggi HIV AIDS adalah TB gitu. Dan kita tahu 15% mungkin atau nggak pas saya, tapi kurang dari 20% orang dengan TB itu adalah orang HIV. Nah, yang kedua adalah Pak Budi, sebelum Tia dan Siren ini kan aktif Pak, papan atas gitu ya Pak ya. Ngeri banget. Followers 28 juta Pak. Followernya 28 juta Pak. Papan atas Pak. Udah pernah Bapak kontrak, kapan sih yang dikontrak sama Kemenkes? 2 tahun lalu ya, untuk HPV apa ya, beberapa topik kesehatan. Nah, Tia ini juga 4 jutaan Pak followernya, di IG ada lagi 3 jutaan. Ilham ini direktur, wakil direktur Prambos Pak, bukan cuma penyiar. Ada banyak hal mereka bisa bantu kita. Kesempatan untuk Bapak sampaikan kepada mereka. Apa yang kita bisa harapkan mereka bantu kita Pak ya? Mumpung Pak gratis. Untuk penyakit menular, strategi nomor 1 adalah temuin dulu. Karena kalau nggak ditemuin, dia tular-tular ke orang lain. Jadi sama tuh waktu COVID kan, strategi pertama screening dulu, cari dulu, temuin dulu. Nah sekarang saya kasih yang bisa kita tolong. Itu tadi kan, diduga dari 564.000 yang baru ketemu 380.000. Jadi ada gap 180.000 orang lagi yang belum ketemu. Belum ketemu nih, sobat bapak. Opsi nomor 1, misalnya nih, 100.000 mahasiswa datang dites, bisa dites semua kan? Nah, beliau bilang, pekerja seksual aja yang resiko lebih besar, kalau dites ketemunya 1%. Apalagi mahasiswa kan? Dites 0,05%. Katanya apa tuh? Ini waria 2-3%. Laki-laki sama laki-laki 5%. Yang paling tinggi adalah pasangan 20%. Nah, jadi tadi balik-balik kita bilang kan 180.000 orang belum ketemu. Kalau kita, dan itu harus demi dulu aja, karena dia mulai kemana-mana, bisa mulai 2 orang, 3 orang, 4 orang. Kalau ini pakai cara konvensional, yang 1% ketemunya, kan mesti dikaliin 100 baru ketemu 180.000. 180.000 kali 100.000, 18 juta. 18 juta kali berapa tadi? 100.000 tes. 18 juta kan 100.000 kan itu kan 180 triliun. Jadi kita harus cari yang 180.000. Negara jangan ngetes biasa. Kita kejar pasang orang yang sudah HIV, tanyain pasangannya siapa, kemudian itu dites. Kita harus ngejar 180.000 secepat-cepatnya, semurah-murahnya. Gimana caranya? Kita harus cari pasar orang HIV, ditanya, lu pernah sama siapa aja? Nah kemudian nanti dia kasih tahu itu yang dites. Itu tidak mungkin pemerintah yang lakukan. Karena pemerintah lakukannya kayak polisi jaksananya kan, lu siapa dia takut dia. Yang lakukan adalah mesti komunitas. Nah komunitas ini artis-artis bisa bantu. Betul Pak. Gitu. Jadi kalau pasar HIV itu dibikin jangan sebagai hal yang menakutkan. Kayak saya Kemenkes, pengen ngajarin hidup sehat. Ya saya lari, biar orang lain Kemenkes 61 tahun masih lari pada tahun. Kemenkesnya makannya terus-terusan gitu kan, lumayan bisa dilihat. Baru pertama kali saya IG dilihat 3,5 juta gitu kan, gara-gara terus-terusan gitu kan. Saya makan kuku kata bapak. Iya, orang Indonesia kan suka FOMO gitu kan. Nah, yang bisa bikin FOMO nih berdua ini, bertiga ini. Jadi tolong dibilang, hey, kalau kamu HIV, santai-santai aja. Ini kan penyakit biasa kayak orang kena flu. Masa sih nggak boleh kena flu? Jadi nggak usah merasa apa, ada stigmanya.
ya. Dan saya udah pastikan semua pasangan kesehatan nggak sih. Kalau kamu HIV pengen menjaga pasanganmu supaya sehat, kamu kasih tahu ke security. Gitu ya. Siapa nama pasangannya? Supaya apa? Supaya kamu tetap bisa hidup sehat sebagai orang normal. Kalau teman-teman bisa bantuin, jadi kalau saya HIV punya pasangan, saya kasih tahu ke security, jadi FOMO. Nah, gitu kan. Jadi kalau kita HIV, justru kalau kita mau melindungi pasangan kita, gimana lah caranya komunikasi, itu keren, itu cool. Jadi kita HIV nggak apa-apa, kita punya pasangan, ya nggak apa-apa, itu kan tiap manusia beda-beda. Tapi kamu akan cool kalau bisa ngasih tahu ke spiritnya dan dia dites, karena itu akan membuat hidupnya pasangan kita jauh lebih sehat dan aman. Ya, kalau mau ditambah TV boleh, tapi live dulu. Gitu. Aku titip yang ketiga, bikin supaya jadi FOMO. Kalau kita mau ngajak pasangan kita untuk tes, itu nanti kita cool sebagai pasangan. Thank you Pak, luar biasa.